Tuhan, dan kami boleh menyatakan kasih-Mu yang begitu besar, karena kami telah merasakan dari dahulu hingga sekarang bahwa penyertaan-Mu tak pernah lepas bagi setiap kami. Kesaksian ini yang kami miliki Tuhan, sehingga kami boleh mengambil pelayanan dan kami boleh mengambil keputusan terlibat dalam pelayanan. Biarlah itu juga Tuhan yang menguatkan setiap kami, sehingga kami kuat dan kami Tuhan boleh sungguh-sungguh, kami boleh melihat ada roh kesatuan, roh doa, roh yang melayani Tuhan dengan menyala-nyala di tempat ini. Amen. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah mereka Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan, dan juga mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan sediakan yang terbaik. Juga kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Biarlah Kau memberkati mereka, biarlah Kau tetap menolong apa yang menjadi perkumpulan hidup mereka. Mungkin mereka segan menyampaikan kepada manusia, tetapi Tuhan tahu ketika mereka berseru di hadapan Tuhan, Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk menolong setiap umat-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak, di mana Tuhan generasi saat ini ada memiliki kelahiran dari saat pandemi, bahkan sekarang ini Tuhan dari cara belajar yang berbeda. Bapak, tolong setiap anak-anak supaya mereka tidak mengalami stres secara dini dan mereka boleh mengalami sukacita dan kemuliaan di dalam hal belajar. Kami rindu anak-anak ini menjadi pemimpin ke depan. Mereka bijaksana dan kreatif, bahkan arif di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara ini dengan kepada seluruh anak-anak yang mereka yang ada di sekolah minggu, maupun mereka ada di remaja maupun di pemuda dewasa. Kami serahkan kemudian tangan-Mu Bapa. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas setiap anak-anak Tuhan yang berada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita akan satu lagu pujian Kau adalah Kau di setiap musim hidupku. Biarlah berlimpah-limpah anugerah Allah, pemulihan, pengampunan, berkat tercurah ke setiap kami. Terima kasih Bapa,
tuntun kami dengan firman-Mu, tidak bosan-bosan kami ya Bapa untuk menyambut firman-Mu, karena firman-Mu berkat terang, pemulihan, kesembuhan. Firman-Mu adalah kuasa dan mujizat atas setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Di nama Tuhan. Bapak Ibu, kita belajar tentang Salomo. Kemarin saya sampaikan di Rama-Rama, saya berbicara tentang Daud, ya. Nah, kita belajar tentang doa Salomo di dalam 1 Raja-Raja 3. 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke-9 sampai 13 ya. Sudah ketemu? 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 13. Sudah ketemu? Yuk kita baca. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang tahan menimbang, yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun yang seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Luar biasa. Coba Bapak Ibu kita perhatikan. Menurut saya ada sedikit aneh manusia ini di Salomo. Anehnya kenapa? Karena setiap orang itu butuh baju, butuh rumah, butuh mobil, butuh gaji besar, butuh jabatan. Tapi Salomo kok tidak mau minta itu? Jadi sesuatu yang aneh menurut saya. Siapa sih orang yang gak suka baju bagus, mobil bagus, rumah bagus, umur panjang, kekayaan atau jabatan? Siapa yang gak mau? Tapi Salomo kok tidak meminta itu? Saudara berpikir kan? Setiap orang minta, setiap doa pasti saudara minta kekayaan lah, minta umur panjang lah, minta kesembuhan lah, minta pemulihan lah, minta naik jabatan, naik gaji. Itu hampir 99% manusia di muka bumi itu doanya. Tapi Salomo dia mintanya bukan itu. Dia mintanya hikmat dan pengertian. Ya, hikmat dan pengertian. Ini penting sekali. Ya. Sehingga Salomo betul-betul di ayat berapa tadi dikasih hikmat? Di ayat 10 ya. Ya 10 atau 11 ya. Ya 11 ya. Di ayat 11 atau 12, ayat 12 ya. Ayat 12, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu, itu sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Tetapi bukan hanya itu saja, di ayat 13 dilanjutkan oleh Tuhan. Dan juga apa yang tidak kau minta. Nih, yang tidak kau minta, ini penting sekali. Yang tidak diminta oleh Salomo yaitu
Tuhan berikan yaitu apa? Yang pertama, kekayaan dan kemuliaan, bahkan umur panjang buat Salomo. Ya, ini luar biasa. Kekayaan Salomo luar biasa. Ya, sampai Tuhan ngomong tidak ada raja yang seperti Salomo. Setelah Salomo mati dan sebelum Salomo atau sesudah Salomo, tidak ada raja yang hikmatnya, kekayaannya, besarnya kayak Salomo. Nah ini perlu kita, Bapak Ibu, perlu hikmat untuk mengatasi masalah. Setiap orang punya masalah, kan begitu kan? Jadi kita harus berpikir bahwa kita ini setiap hari ada masalah, gitu. Tetapi yang paling penting bukan masalah. Yang paling penting bisa nggak kita menyelesaikan masalah itu dengan penuh hikmat, penuh damai, penuh pengertian, tepat, gitu loh, tidak salah menyelesaikan masalah. Ya, ini salah satu contoh Salomo diperhadapkan. Kita baca ya, supaya saudara ngerti. Ayat 16 yuk kita baca. Ya, hikmat Salomo pada suatu memberi keputusan. Ini salah satu contoh. Ya, salah satu contoh. Sama-sama yuk, ayat 16. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan itu diam dalam satu rumah. Aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sudah aku, perempuan itu pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami di rumah, hanya kami berdua." Ayat 19, pada waktu malam anak perempuan ini mati karena menidurinya, ya. Jadi mati karena ditidurinya. Pada waktu tengah malam dia bangun lalu mengambil anakku. Nah, ngerti ya, paham ya? Diambilnya anak ibu yang lain, ya, diambilnya anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur baringkan anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Jadi ditukar anaknya, anak yang mati itu ditukarkan kepada anak yang hidup. Lanjut ya. Ketika aku bangun pada waktu pagi, yang menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amatinya, dia pada waktu pagi itu, tampaklah ini bukan anakku yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan anakku lah yang lain itu, bukan anakku lah yang hidup dan anakku lah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata, bukan anakku lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Beginilah mereka bertengkar. Lalu berkatalah raja yang seorang berkata, anakku lah yang hidup dan anakku lah yang mati. Yang lain berkata, bukan anakku lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu bawalah pedang ke hadapan raja. Kata raja, penggallah anak yang hidup ini menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang punya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbul belas kasihannya terhadap anaknya, dia berkata, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Coba, ya, luar biasa ya. Sehingga coba kata perempuan, tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuhnya. Tuh. Raja tidak jadi membunuh, karena raja menemukan siapa ibu yang sesungguhnya. Ngeri ya? Ibu, dia tidak ingin anaknya itu mati dibelah. Dia berjuang, yang penting anakku hidup, mau dipelihara orang lain gak apa-apa. Tuanku raja, jangan dipenggal anakku. Biar aja lah sama mereka. Aku gak apa-apa, yang penting anakku hidup. Nah akhirnya itulah ibu yang sesungguhnya. Berikan anak itu kepadanya. Ini salah satu hikmat raja yang luar biasa. Mungkin kalau raja yang lain gak tahu cara menyelesaikan masalah ini. Karena gak ada saksi. Karena di rumah itu cuma 2 orang.
nggak ada yang lihat, CCTV juga nggak ada, suami juga nggak ada, cuma dua perempuan itu. Susah jadi anak siapa itu. Tapi raja ini penuh hikmat. Nah Bapak Ibu, diperhadapkan masalah-masalah setiap hari. Saya cerita-cerita, ini tadi pagi ada cerita masalah proyek. Ada proyek 3 miliar, ya dilelang. Nah, siapa yang berani? Ya, 42 CP melamar. Yang satu aku berani 2 miliar 800. Aku 2 miliar 600. Aku 2 miliar 500. Aku 2 miliar 400. Coba jatuhnya berapa? 2 miliar 300 dari 3 miliar, saudara. Terus menanglah PT ini, ya. Dah itu dilelang lagi, rupanya bukan PT itu yang ngerjain, dijual sama PT yang lain. Ini aku punya proyek nih, menang tender, ya. Bisa nggak kau sanggup ngerjain nggak? Berapa? 1,8. Dari 3 miliar ke 2 miliar 300 dijual ke kawannya 1 miliar 800. Coba bayangkan bagaimana bentuk bangunan itu. Bangunan 3 miliar jadi dilaksanakan, dikerjakan jadi 1 miliar 800. Dan dikerjakan. Tapi saudara, bangunan ini belum diresmikan sudah mereng yang di belakang, saudara. Belum diresmikan kok mereng di belakang. Aduh, ini kenapa ini? Ini kan masalah hikmat, kekurangan hikmat, atau akal-akalan, atau bodoh atau nekat. Nah ini hal seperti ini kita diperhadapkan, dan banyak ini soal yang besar. Makanya banyak pemborong yang sukses, banyak pemborong yang bangkrut. Kan itu masalahnya. Karena masalah uang, masalah proyek-proyek, punya hikmat, hitung-hitungannya yang tepat. Nanti hujan enggak, tanahnya lari enggak, kan itu dihitungkan itu. Kan kalau tanahnya lari, nanti membangunnya lebih parah lagi. Tanah gunung dengan tanah padat dengan tanah gambut beda, nggak sama. Tanah pasir beda, saudara. Hitung-hitungannya beda semua. Kalau enggak hancur pemborongnya. Aduh, ya. Nah, kenapa saya malam hari ini ngomong tentang hikmat itu penting? Ya, Salomo ini punya kekayaan sangat banyak, saudara. Boleh saya baca di mana ya? Itu makanan Salomo satu hari. Yuk kita baca makanan Salomo satu hari. Itu di 1 Raja-Raja 4 ayat 22. Yuk kita baca. Ini ngeri makanan Salomo satu hari. 1 Raja-Raja 4 ayat 22. Kita baca 1, 2, 3. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk satu hari. Sehari ya. Untuk sehari, yuk kita hitung. Ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa, 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan dan 100 ekor domba yang belum terhitung rusa, kijang, rusa dan dadi dan gangsa piaraan. Saudara, Anda bisa ngitung lagi. Gimana makannya itu, Pak? Ya, sehari loh itu. Sehari itu. Dikatakan itu sehari. Betul-betul luar biasa. Artinya apa? Artinya di rumahnya Salomo itu pegawainya banyak. Saudara bahasa itu pegawainya banyak. Tukang kebunnya beda, tukang sumur beda, tukang taman beda, tukang kebersihan beda. Ya. Nah inilah Bapak Ibu, kita mulai hari ini mintalah hikmat Tuhan, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah keuangan, masalah kekurangan-kekurangan yang lain, masalah mengatasi khususnya kepala nih, koordinator. Ini tanggung jawabnya besar. Ya, bagaimana mengatur orang. Ya seperti inilah. Bagaimana doa itu, apakah kalau dimarahin mereka datang doa?
Ini coba, apakah pengerja itu kalau dimarahi datang doa? Apakah kalau dibiarin datang doa? Belum tentu. Dimarahi datang doa belum tentu. Apakah kalau ditegur datang doa? Belum tentu. Wah, ini pemimpin butuh banget ya. Apalagi mau calon dewan ini diperlukan hikmat, bagaimana menang, bagaimana orang itu memilih saya. Begitu mencari suara 3.000 nggak mudah. Mencari suara 3.000, bagaimana menjadi simpati memilih kita. Oh, ini diperlukan strategi hikmat Tuhan yang luar biasa. Nah, inilah renungan malam hari ini. Jangan bosan-bosan setiap malam di rumah atau setiap pagi atau siang sore kita minta hikmat dari Tuhan. Amin. Kita berdoa.